Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Jainur Rahmat dengan NIM 21416257201080. Dari kelas SI21B, saya akan mempresentasikan tugas matematika diskrit mengenai permutasi dan kombinasi. Oke, lanjut. Baik, kita mulai dari pengertian permutasi. Pengertian dari permutasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai beberapa cara untuk mengatur beberapa atau secara semua anggota dalam urutan tertentu. Biasanya permutasi ini memperhatikan urutan. Misalnya seperti ini, saya akan menjelaskan unsur permutasi dengan unsur perkalian terlebih dahulu. Misal ada U1 dengan K1 cara dan U2 dengan K2 cara, U3 dan K3 cara, sampai UN dengan KN cara. Oke, urutan ini dapat kita urutkan dengan K1 dikali K2 dikali K3 sampai KN. Oke, baik, kita langsung akan ke contohnya. Misalnya contoh di sini, misalnya ada Bayu mempunyai 2 celana dan 3 baju. Berapa banyak cara Bayu untuk memakai baju dan celananya? Jadi di sini menurut aturan perkalian kita bisa definisikan baju, misalnya baju, celana, ada celana 1, celana 2, B1, B2 dan B3, C1, C2. Di sini maka celana 1 akan bisa dicampurkan dengan B1, B2 dan B3. Maka di sini akan menjadi C1 B1, C1 B2 dan C1 B3. Begitupun dengan celana 2-nya. Maka celana 2-nya ini akan bisa dicampurkan dengan B1, B2, B3. Maka akan menjadi C2 dengan B1, C2 dengan B2 dan C2 dengan B3. Maka total cara di sini ada 6 cara untuk Bayu memakai baju dan celananya. Selanjutnya saya akan menjelaskan permutasi dengan faktorial. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai faktorial dulu. Jika di sini ada n faktorial, misalnya n ini diganti dengan angka 4, jadi 4 faktorial, maka maksudnya n4 faktorial di sini adalah 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Begitupun misalnya diganti dengan 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Lanjut misalnya ada soal 5 faktorial per 3 faktorial. Maka di sini kita faktorialkan dulu 5 ini. Maka di sini akan menjadi 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 kali 3 difaktorialkan dulu karena di bawahnya 3 faktorial. Terus di sini langsung 3 faktorial, maka di sini ada yang sama, langsung saja coret, misalnya 3 faktorial ini coret.
maka di sini ada 5 kali 4, maka hasilnya 20. Begitupun kalau misalnya hasilnya misalnya di sini ada soal 4 faktorial per 3 faktorial, maka di sini 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial, maka di sini langsung saja coret dan hasilnya sama dengan 4. Oke, kita lanjut ke permutasi. Misalnya lanjut ke permutasi dari n objek, maka ini bisa ditulis dengan n PR atau bisa juga dengan p n r, yang artinya n faktorial difaktorialkan per n dikurangi r difaktorialkan. Oke, kita kotakin rumus ini agar kita tidak lupa. Nah, tetapi dengan syarat, ini ada syaratnya, n harus lebih besar sama dengan dari r. Misalnya, contoh, P dari 6 PR-nya 3, maka kita langsung saja masukkan dengan rumus 6 faktorial per 6 dikurangi 3 lalu difaktorialkan. Oke, kita langsung bisa ditulis di sini 6 faktorial dulu per 6 dikurangi 3 lalu difaktorialkan, berarti 3 faktorial. 6 faktorial per 3 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Maka langsung saja kita coret yang sama, angka yang sama di sini, yakni 3 faktorial dengan 3 faktorial. Maka hasilnya di sini adalah 6 kali 5 dikali 4. 6 dikali 5 dikali 4, 6 kali 5 30, 30 dikali 4 120. Maka di sini hasilnya 120. Oke, baik, kita langsung pergi ke contoh soal. Contoh soal 1. Dari 6 calon pengurus organisasi, berapa banyak susunan yang dapat terjadi untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara? Oke, sebelumnya kita harus tentukan, tadi kan sudah disebutkan bahwa n harus lebih besar sama dengan daripada r. Maka di sini yang menjadi n-nya yakni 6 dan r-nya 1, 2, 3, 4. Maka kita langsung masukkan saja dengan rumus permutasi P N R atau sama dengan P 6 4. Maka di sini sama dengan, langsung kita masukkan tadi n faktorial, berarti n faktorial yaitu 6 difaktorialkan per 6 dikurangi 4 difaktorialkan. Oke, di sini kita tulis dulu 6 difaktorialkan per 6 dikurangi 4 sama dengan 2 lalu difaktorialkan 2 faktorial. Langsung kita jabarkan di sini 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, jika di sini ada bilangan yang sama, kita langsung saja coret. Maka kita akan mencoret 2 faktorial ini. Maka hasil dari permutasi tadi yakni 6 dikali 5 dikali 4. 6 dikali 5 30, 30 dikali 4 120, 120 dikali 3 360. Nah, maka untuk dari 6 calon pengurus organisasi, untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara ini ada 360 cara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kombinasi. Pengertian kombinasi adalah proses pemilihan objek atau item dari suatu set atau kumpulan objek sehingga tidak seperti permutasi. Urutan pemilihan objek tidak menjadi masalah. Jadi untuk kombinasi ini
tidak mempersalahkan urutannya. Nah, kombinasi ini dapat kita rumuskan dengan N, CR atau bisa juga CNR. Rumusnya yakni N faktorial per N dikurangi R difaktorialkan dikali R faktorial. Jika ada contoh misalnya C N-nya diganti dengan 8, R-nya diganti dengan 3, maka kita langsung masukkan dengan rumus di atas. Misalnya ini N faktorial menjadi 8 faktorial per N ya, dari 8 dikurangi R-nya 3 difaktorialkan, lalu R dikali R faktorial yakni 3 difaktorialkan. Maka di sini sama dengan kita tulis dulu 8 faktorial per 8 dikurangi 3 yakni 5 faktorial dikali 3 faktorial. Maka kita akan lanjutkan, kita jabarkan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 difaktorialkan dikali 5 faktorial kali 3 faktorial. Jika ada yang sama ya kita seperti biasa langsung coret saja. Di sini yang sama ada 5 faktorial. Maka di sini ada 3 faktorial, di mana 3 faktorial ini kita jabarkan dulu. 3 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1. Nah, di mana 3 dikali 2 dikali 1 ini hasilnya 6, maka di sini di atas juga ada 6. Maka kita langsung coret saja. Coret. Jadi hasilnya ya 8 dikali 7 sama dengan 56. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal 1. Dari 5 orang dipilih ketua dan sekretaris, ada berapa banyak cara untuk memilihnya? Di sini tidak harus memperhatikan urutan. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya C. 5 2 berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 2 difaktorialkan dikali R-nya 2 faktorial. Maka langsung sama dengan 5. Di sini kita tulis dulu 5 faktorial per 5 dikurangi 2 3 faktorial dikali 2 faktorial. Langsung kita jabarkan 5 dikali 4 dikali 3 difaktorialkan per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, jika ada yang sama langsung kita coret saja. Di sini 3 faktorial, di atas 3 faktorial kita coret. Maka hasilnya sama dengan 5 dikali 4 per 2 faktorial yakni 2 dikali 1. Di mana ini 5 dikali 4 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20 per 2. Maka 20 dibagi 2 hasilnya 10. Maka dari 5 orang dipilih untuk menjadi ketua dan sekretaris, ada 10 cara